Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku dimanapun Anda berada, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan bahagia dan sukacita. Pada kesempatan kali ini, senang sekali bisa menyapa saudara-saudari sekalian. Dengan izin Allah, melalui video ini kita akan cerita tentang kisah seorang tokoh ulama ataupun yang masyhur sebagai periwayat hadis, dan ini mudah-mudahan menjadi makna iktibar bagi kita semua untuk senantiasa melaksanakan sesuai dengan kisah yang ada ini. Suatu ketika seorang yang dimaksud dalam cerita ini sedang berjalan seperti biasa, penuntut ilmu melakukan perjalanan-perjalanannya menjadi seorang musafir dikatakan. Ketika itu dalam perjalanannya ia singgah, kemudian dia bingung mau tidur di mana dalam keadaan lelah dan letih, maka ia pasti memilih masjid untuk tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Maka seorang tersebut datang ke masjid, ia numpang di masjid, tidur di masjid, namun tidak bertahan lama bisa di masjid tersebut. Seketika datang pengurus masjidnya menyapa seorang musafir ini untuk tidak tidur di dalam masjid. Mungkin ini berlaku di kalangan modern sekarang ini, ada di dinding-dinding masjid, di dinding dikatakan dilarang tidur di dalam masjid. Mungkin ini berlaku juga pada masa itu kepada seorang musafir atau penuntut ilmu itu ketika dia melakukan perjalanan. Dan tanpa mengambil pusing tanpa berpikir panjang, lalu seorang musafir tersebut pergi keluar masjid, tidak lagi tidur di masjid dan tidur di tepian masjid. Di tepian masjid juga begitu, sama ceritanya, diarahkan juga untuk tidak di lingkungan masjid. Lalu apa yang terjadi? Musafir mencari tempat yang nyaman di sekitaran perjalanannya itu. Seketika ketemu dengan seorang yang menyapa musafir tersebut. Seorang ini pekerjaannya adalah penjual roti. Penjual roti lantas datang menghampiri musafir. "Ya saudaraku, kenapa Anda tidur di sini?" Dengan ceritanya yang panjang tentang perjalanannya, lalu seorang musafir diajak oleh seorang penjual roti untuk tidur di rumah penjual roti. Sungguh baik ya, melihat situasi sekarang yang kita tahu banyak orang menganggap lo gue, kamu aku, nggak perlu sama orang lain, sikap apatis. Namun ini harus menjadi contoh bagi kita bahwasannya orang yang asing tapi kita bisa dengarkan ceritanya, kita tahu bagaimana track record dalam perjalanannya, karena itu ada komunikasi sebelumnya sehingga bisa penjual roti mengajak untuk tidur. Jadi hal ini harus bisa kita ambil bahwasannya tamu ini menjadi suatu rezeki bagi kehidupannya. Mungkin itu yang difikirkan seorang penjual roti, sehingga pejalan kaki musafir itu diinapkan di rumahnya. Alhamdulillah, seorang musafir tidurlah di rumah si penjual roti. Rutinitas yang ada, yang biasanya dilakukan seorang penjual roti, yaitu melakukan adonannya, mengaduk rotinya untuk menjadi roti dari gandum katakanlah dan lain sebagainya. Pada saat mengaduk-ngaduk roti, terheran seorang musafir melihat penjual roti tersebut selalu bergerak mulutnya, selalu terdengar bisikan-bisikan, dan itu tiada henti. Lantas musafir penuntut ilmu yang kita tahu selalu punya sikap ingin tahu, selalu
menggali ilmu-ilmu, melihat hal ini menjadi penasaran dan bertanya kepada penjual roti. Ya saudaraku, kenapa engkau selalu berkomat kamit bahasa kita ya, selalu lisannya bergerak dan terdengar bisikan-bisikan yang serupa setiap bisikan-bisikan itu di telinga saya ketika saya sedang tidur. Itu terjadi pengadaan roti terus-menerus di malamnya untuk mempersiapkan rotinya itu. Lalu penjual roti menjawab, iya, ini kebiasaan saya sehingga saya mampu survive. Nah, kita tahu survive itu apa? Bertahan. Mampu untuk bertahan menjadi pengusaha roti. Ya, mampu dia bertahan. Apa yang membuat Anda mampu bertahan sehingga ucapan itu terus-menerus dilakukan? Ketika mengadun roti itu, lalu pengusaha roti atau penjual roti mengatakan kepada seorang musafir, saya ini membacakan kalimat Allah yang indah dan saya pikir ini baik sekali dilakukan, yaitu ucapan astaghfirullahalazim. Jadi setiap adonannya saudara itu diucapkan astaghfirullahalazim, astagfirullah, tiada henti, sehingga terdengar di telinganya musafir. Makanya penasaran, bertanya. Rupanya diceritakan oleh penjual roti terhadap musafir, inilah yang mengantarkanku sukses. Dan setiap keinginan yang saya mau, kata penjual roti kepada musafir, selalu terkabul. Cuman saya heran ini ya saudaraku, disampaikan oleh seorang penjual roti kepada si musafir. Apa yang kau heran saudaraku, kata musafir? Satu lagi permintaanku yang kepengen banget, kepengen sekali untuk didapat tapi belum. Saya heran, semuanya bisa, cuman ini belum. Allah kabulkan. Setiap mengucapkan astagfirullah, mungkin ketika astagfirullah berproseslah ampunan-ampunan Allah, sadar dirilah bahwasannya sekecil apapun kesalahan kita harus kembali kepada Allah untuk memohon ampunan kepada Allah, sehingga rezeki lancar, sehingga urusan mudah, sehingga segala sesuatu dapat diraih dengan keinginannya. Makanya satu itu dia heran. Ditanyakan musafir apa itu, dijawab oleh penjual roti. Penjual roti jawab, ya saudaraku, kenapa saya kepengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, seorang tokoh, seorang ilmuwan yang saya ikuti bagaimana ia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, tapi saya belum pernah ketemu, padahal semua keinginan saya terkabul. Lantas merindinglah seorang musafir tersebut melihat pengakuan dari seorang penjual roti yang hanya itu lagi yang belum dia dapat. Lantas juga dilanjutkan oleh seorang musafir, ya saudaraku, semua keinginanmu terkabul dan diberikan Allah. Sontak seorang penjual roti, hah? Kenapa? Maksudnya apa? Ya saudaraku, kepada si musafir. Si musafir mengatakan, iya benar, keinginan Anda terkabul karena Imam Ahmad bin Hambal sudah ada di depan Anda. Ternyata musafir yang dengan ketulusan hatinya seorang penjual roti mengajak untuk tinggal, untuk nginap di rumahnya penjual roti, ternyata itu jawaban doanya. Langsung tidur di rumah penjual roti. Wah, luar biasa keajaiban Allah. Setiap kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang baik, apalagi mengucapkan kalimat ini berbentuk ampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semua komplit terkabul. Apalagi ini luar biasa, di rumahnya datang nginap langsung dan pengakuan langsung, bukan susah-susah untuk mencari kesana kemari. Jadi saudara, begitu juga dengan kita. Apabila kita mau sukses dalam berbisnis, mau lancar dalam studi Anda yang sedang kuliah, mau lancar dalam urusan-urusan lainnya seperti mungkin pekerjaan yang pegawai, tidak pernah susah dan lain sebagainya, intinya mudah dibuat Allah. Jangan lepaskan kalimat astagfirullah dalam kegiatan sehari-hari, mudah dalam aktivitas kita. Misalnya seorang penjual roti mengadon roti, ucapkan astagfirullah dalam kesempatan yang ada. Daripada melamun, daripada bengong, ya toh bisikan setan akan terus datang kepada kita, ujung-ujungnya kita tergoda dan malah membuat hal-hal yang buruk karena bisikan setan itu. Tapi ketika kita ingat Allah, astagfirullah, memohon ampun, pasti kita ada kesalahan mungkin dalam hidup, otomatis dekat dengan Allah tanpa jarak dengan istighfar itu. Begitu juga ketika kita mungkin sebagai driver ojek maksud saya,
driver mengucapkan astagfirullah di setiap gas yang dia tarik ketika membawa sepeda motor, di setiap gas yang dia pijak ketika dia membawa mobil. Begitu juga pekerjaan lain, banyak hal. Ucapkanlah astagfirullah setiap Anda melangkah. Jadi saudaraku, ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, ingin mendapatkan cita-cita yang Anda impikan, maka ucapkanlah astagfirullahalazim melihat Al-Kisah musafir dan penjual roti tadi. Musafir siapa? Imam Ahmad bin Hambal yang diimpikan penjual roti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya terus berdoa kepada kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita, dan bersyukur dalam kehidupan ini Allah berikan kita nikmat yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.